السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن صار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشرال muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada pembahasan kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah kita sudah berada pada penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam suratul Jin. Dan ayat yang terakhir yang kita jelaskan yaitu ayat yang ke-11, firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna minnal muslimun wa anna minnas salihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini menceritakan tentang pernyataan jin, di mana mereka menjelaskan keadaan mereka bahwa di antara mereka terdapat jin yang saleh dan juga terdapat jin yang fasik. Mereka memiliki jalan-jalan yang sangat beragam, sebagaimana halnya juga manusia. Jadi dalam beberapa bahagian, jin dan manusia memiliki kesamaan yang membedakan alamnya, di mana alam jin bagi manusia itu adalah alam yang gaib. Tapi dari sisi posisi sebagai mukallaf, maka sama kedudukannya jin dan manusia. Kedua makhluk ini dibebani oleh perintah dan larangan, dan di akhirat kelak nanti pun sama. Ada jin yang dimasukkan ke dalam surga dan ada juga yang dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian ayat yang berikutnya, wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ard wa lan nu'jizahu haraba. Dan kami meyakini, dhananna meskipun secara bahasa sering diartikan kami menduga, kami menyangka, tetapi pada penggunaan ayat-ayat Al-Quran, dhananna atau dhanna itu kadang juga digunakan untuk makna meyakini. Dan pada ayat ini dhananna maknanya adalah meyakini. Dan kami meyakini allan nu'jizallaha fil ard, kami tidak mampu membuat Allah Subhanahu wa taala lemah, dan kami tidak akan mampu membuat Allah Subhanahu wa taala lemah disebabkan kami berlari dari siksaannya, berlari dari ancamannya. Maknanya bahwa tidak seorang pun di muka bumi ini yang mampu menghindar dari apa yang telah menjadi ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Likamali qudratillah, karena kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana semua makhluk yang ada di muka bumi ini di bawah pengaturan Allah Azza wa Jalla.
Tidak ada yang bisa menghindar dari takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu pada makhluknya, maka tidak ada yang bisa menolak dan menghalaunya. Termasuk para jin, mereka telah menyadari bahwa mereka tidak akan bisa lagi menghindar dari apa yang menjadi ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada satu sisi, dan pada sisi yang lain wa kamalu ajzina, dan juga kesempurnaan kelemahan kami sebagai makhluk. Jadi manusia, jin itu sempurna dalam hal kelemahan, dan di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala sempurna dalam hal kekuasaan. Sehingga dengan logika sekalipun kita bisa memahami manusia ini bahwa tidak akan bisa menghindar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah perkara yang kita bisa lihat, kita bisa saksikan secara kasat mata, di mana ketika Allah menetapkan suatu ketetapan di muka bumi ini, manusia tidak mampu menghindarinya, meskipun dia berusaha berikhtiar dengan segala pencapaian yang dimilikinya. Selama Allah tidak menghendaki, selama Allah tidak mengizinkan, maka ikhtiar itu tidak akan mendatangkan hasil bagi manusia sebagaimana yang diharapkannya. Disinilah Islam mengajarkan kita untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyadari kita sangat lemah dan yang maha kuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, wa anna fi waqtina al-an tabayyana lana kamalu qudratillahi ta'ala. Dan bahwasanya saat ini, kata jin sebagaimana dikisahkan oleh Allah, tabayyana lana kamalu qudratillah, telah nampak kesempurnaan kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala, wa kamalu ajzina, dan juga telah nampak kelemahan kami, kelemahan para jin dan juga kelemahan segenap manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesadaran yang akan menjadi bibit kebaikan bagi siapapun ketika menyadari bahwa dia lemah dan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat, maka inilah yang akan menumbuhkan kebaikan dalam diri manusia. Karena kebalikan dari hal yang kita sebutkan tadi, ketika seseorang merasa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang menjadi bibit-bibit keburukan, sehingga dengan mudahnya seseorang menolak ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah perlihatkan pada beberapa sosok yang pernah hadir dalam sejarah perjalanan manusia, seperti Fir'aun, seperti Namrud, ya, di mana mereka merasa memiliki kekuasaan, memiliki kelebihan-kelebihan, memiliki keistimewaan-keistimewaan, tapi apa yang Allah berikan berupa kelebihan dan keistimewaan justru menjadikannya angkuh dan sombong, sehingga mereka dengan mudah menolak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dan menetapkan suatu ketetapan di muka bumi ini, terutama yang berkaitan dengan musibah-musibah, maka sesungguhnya itu adalah peringatan agar manusia kembali menyadari bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah, tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa. La malja'a minhu illa ilaihi, tidak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya saja ya, perasaan seperti ini atau keyakinan bahwa tidak ada tempat berlindung itu baru muncul di saat manusia berada dalam situasi-situasi sulit. Ya, ketika dalam kondisi yang normal
dalam kondisi tidak ada bahaya, kadang kesadaran seperti ini tidak muncul. Justru yang muncul adalah perasaan bahwa manusia adalah makhluk yang sangat hebat, ya, sehingga dengan mudah mengabaikan perintah-perintah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya, wa anna lamma sami'nal huda, dan ketika kami mendengarkan al-huda, petunjuk, dan yang dimaksud dengan petunjuk di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi ketika kami mendengarkan Al-Qur'anul Karim, ketika para jin mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan banyak hal tentang jin, dan Allah menceritakannya langsung menukil pernyataan yang diungkapkan oleh para jin. Tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah untuk membatalkan keyakinan-keyakinan yang melekat pada orang-orang Quraisy pada waktu itu, di mana orang Quraisy berkeyakinan bahwa jin itu memiliki hubungan yang khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga jin itu mendapatkan bagian kekuasaan sebagaimana yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat dalam sejarah, kita baca dalam sejarah, orang-orang Arab dahulu yang dikenal gemar melakukan perjalanan safar, ketika mereka singgah beristirahat di suatu tempat, maka sebelum mereka beristirahat terlebih dahulu meminta perlindungan kepada jin yang menjaga tempat itu. Keyakinan inilah yang dibatalkan melalui ayat-ayat yang kita sebutkan, ya, bahwa jin dan manusia itu sama dalam hal kedua-duanya adalah mukallaf. Wa anna lamma sami'nal huda, dan ketika kami mendengarkan al-huda, yaitu Al-Quran, ya, di mana Al-Quran ini memerintahkan dan membimbing manusia kepada jalan yang lurus, dan kalau disebutkan Al-Quran otomatis masuk di dalamnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang tidak bisa dipisahkan. Al-Quran dan sunnah itu tidak bisa dipisahkan, sebagaimana juga syahadat Allah ilaha illallah dan syahadat anna Muhammadar Rasulullah itu juga tidak bisa dipisahkan. Karena Al-Quran dipenuhi dengan ayat-ayat untuk kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mereka mendengarkan Al-Quran, arafna hidayatahu wa irsyadahu, dan kami telah mengetahui hidayah, petunjuk dan arahan-arahan Al-Quran. Ya, jadi ada dua tahapan di sini yang ditekankan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Pertama, mendengarkan ayat Al-Quran, tetapi tidak sebatas mendengarkan. Wa arafna hidayatahu wa irsyadah, dan kami mengetahui, kami mengilmui petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan yang ada di dalamnya. Artinya ada proses lain yang harus ditempuh oleh seorang muslim selain hanya sebatas mendengarkan, yaitu memahami, ya, memahami ayat-ayat Al-Quran. Karena dengan memahami ayat Al-Quran kita akan mengetahui petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Nah, ketika seorang telah mengetahui petunjuk yang ada dalam Al-Quran, athara fi qulubina, maka itu akan memberikan pengaruh pada hati-hati kami. Jadi ilmu itu sangat erat kaitannya dengan hati seseorang. Ketika seseorang mengilmui sesuatu, lalu ilmu tersebut memberikan pengaruh pada hatinya, dalam arti memberikan perbaikan pada hatinya, yang kemudian terbuktikan melalui amalan-amalannya, maka itulah yang namanya ilmu yang bermanfaat. Karena ada ilmu yang bermanfaat, dan ada ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan ada ilmu yang membahayakan. Ilmu yang bermanfaat, ya seperti yang tadi kita sebutkan, yang memberikan pengaruh pada hati seseorang, yang lalu kemudian terbuktikan melalui amalan-amalan kebaikan yang dilakukannya. Tapi ada juga ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang hanya sebatas sampai
di tenggorokan saja, hanya berada di seputar telinganya saja, tidak sampai ke dalam hatinya. Dan itulah yang dialami oleh orang-orang munafik pada zaman Nabi SAW. Ya, mereka mendengarkan ayat Al-Quran secara zahir, mereka mendengarkan, tetapi tidak masuk ke dalam hatinya. Nabi SAW juga ketika menceritakan tentang orang-orang Khawarij yang sangat gemar membaca Al-Quran, Nabi katakan tidak melewati kerongkongannya, artinya tidak masuk ke dalam hatinya, sehingga tidak memberikan perbaikan pada hatinya. Ya, karena tidak memberikan perbaikan pada hatinya, maka amalan yang dilakukannya bukanlah amalan-amalan yang baik. Athara fi qulubina, ya, ketika memberikan pengaruh dalam hati seseorang, amanna bihi, maka kami pun beriman. Ya, jadi ayat Al-Quran ini tidak hanya memberikan pengaruh kepada orang-orang yang telah beriman. Orang-orang yang belum beriman pun bisa terpengaruh dengan ayat Al-Quran kalau niatnya baik ketika dia membaca Al-Quran. Di mana ketika orang-orang kafir membaca Al-Quran dengan niat untuk mendapatkan petunjuk, maka akan memberikan pengaruh, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya petunjuk. Dan ini yang dialami oleh para jin, di mana mereka sebelumnya adalah musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka mendengarkan Al-Quran dengan niat ingin mendapatkan petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk. Nah, itulah yang juga kita tiru dari ayat yang kita sampaikan tadi, di mana ketika kita berada dalam kondisi mendengarkan ilmu atau kita sedang membaca buku yang isinya adalah ilmu, maka kita niatkan dari aktivitas kita tersebut untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang memberikan petunjuk dalam arti taufik, di mana seseorang berubah dari yang tadinya buruk menjadi baik, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innaka la tahdi man ahbabta." Engkau hai Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk dalam arti taufik, merubah seseorang dari yang baik menjadi buruk, dari yang kafir menjadi beriman. Itu adalah milik Allah sepenuhnya. Ya. Siapa yang akan diberikan oleh Allah petunjuk dalam arti taufik, yang akan Allah berikan petunjuk itu adalah orang-orang yang memiliki niat mencari petunjuk dan disertai dengan ikhtiar dan usaha. Dan itulah yang Allah buktikan pada kisah yang dialami oleh jin, di mana saat mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dengan niat untuk mendapatkan petunjuk, maka serta-merta mereka beriman. Amanna bih, kami beriman dengannya. Thumma dzakaru ma yarghabul mu'min. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa kemaslahatan yang didapatkan oleh jin tersebut di saat mereka beriman. Allah katakan, "Faman yu'min bi rabbih." Ya, siapa saja yang beriman kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menggunakan kata-kata man yang maknanya adalah umum dan menyeluruh. Artinya bukan hanya jin, tapi siapa saja, manusia ataupun jin, ketika dia beriman kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, imanan shadiqan, dengan keimanan yang sebenar-benarnya, fala yakhafu bakhsan wala rahaqa, maka dia tidak akan pernah khawatir, tidak akan pernah takut, bakhsan, dikurangi kebaikan-kebaikannya, wala rahaqa, dan juga tidak akan pernah takut dan khawatir ditambah atau dibebani melebihi dari keburukan yang dilakukannya. Dan ini adalah wujud daripada adilnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kepada beberapa orang memberikan keutamaan, ya, di mana manusia dibalas dengan kebaikan melebihi apa yang dia amalkan. Tetapi dalam urusan keburukan, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani
Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membalas keburukan manusia kecuali sesuai dengan keburukan yang dilakukannya. Tapi dalam hal kebaikan Allah bisa membalas kebaikan seseorang melebihi daripada kebaikan yang kita lakukan. Itulah sebabnya Syekh Sa'di rahimahullah menyimpulkan di bagian akhir penjelasan ayat ini, beliau mengatakan fal imanu sababun da'in ila husuli kulli khair. Iman itu adalah sebab, adalah faktor yang mengundang datangnya seluruh kebaikan. Nah, inilah cara pandang seorang muslim, bahwa kebaikan, sumber kebaikan itu ada pada keimanan. Sehingga seorang muslim selalu memperhatikan kondisi imannya. Dan ketika kita berbicara tentang iman, maka sudah otomatis kita berbicara tentang ilmu. Ya, karena iman itu selalu berhubungan dengan amal. Ya, dalam Al-Quran selalu disebutkan secara bersamaan amanu wa amilus salihat, iman dan amal saleh. Ya, tidak mungkin iman tanpa amal. Ya, para ulama ketika mendefinisikan iman mengikutkan di dalamnya amal, dan ini salah satu lafaz yang pengertiannya secara istilah lebih luas daripada pengertiannya secara bahasa. Ya, pada lafaz-lafaz yang lain terkadang pengertian secara bahasa lebih luas daripada pengertian secara istilah. Tapi dalam hal iman itu pengertian secara istilah lebih luas daripada pengertian secara bahasa. Karena secara bahasa iman itu membenarkan. Ya. Makanya kalau ada orang yang memaknai iman sebatas membenarkan, maka itu akan menimbulkan penyimpangan yang sangat berbahaya. Ya, karena tanpa dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asal dia sudah membenarkan, maka dianggap beriman. Asal dia membenarkan meskipun dia melakukan semua bentuk kesyirikan, tetap akan dinilai sebagai beriman. Padahal iman tidak hanya sebatas membenarkan. Ya, di dalamnya ada unsur amalan. Nah, amalan ini tidak mungkin menjadi baik kecuali dengan ilmu. Sehingga disinilah nampak keterkaitan yang sangat erat antara iman dengan ilmu. Jadi kalau dikatakan fal imamu sababun da'in ila husuli kulli khair, iman itu adalah penyebab dan faktor yang mengundang datangnya seluruh kebaikan, maka untuk mewujudkan hal tersebut seseorang harus senantiasa menambah keilmuan dan pemahamannya terhadap urusan agama. Dan ini relevan dengan apa yang Nabi SAW sebutkan pada hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah menjadikan orang tersebut faham terhadap urusan-urusan agamanya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan wa man lam yufaqihu fid din lam yubalillahu bih. Dan siapa yang tidak mengerti urusan agamanya, maka sesungguhnya lam yubalillahu bih, dia tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat Al-Qur'an juga disebutkan yu'til hikmata man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah, memberikan ilmu, kepahaman terhadap agama bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Ya, ini semua menegaskan bahwa keimanan itu merupakan sebab seseorang mendapatkan kebaikan, dan keimanan tidak mungkin diwujudkan kecuali melalui ilmu. Kemudian ayat yang berikutnya, wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Dan di antara kami, ya, di antara kami ada yang muslim, ya, ada orang-orang baik. Wa minnal qasitun, dan ada juga orang-orangnya, ada juga kalangan jin yang buruk. Ya. Ada muslim, ada qasit. Ya. Qasit ini artinya zalim. Ya.
ada muslim dan ada zalim. Sama persis dengan keadaan manusia. Jadi al-qasitun, al-jairun, al-adilun anis siratal mustaqim. Al-qasitun orang-orang yang zalim, orang-orang yang menyimpan dari jalan yang lurus. Ya, di sini luar biasanya bahasa Arab ya. Di sini disebutkan qasit itu zalim. Ya. Tapi kalau muqsit itu adil artinya. Ya, jadi jangan sampai salah memberikan nama, karena itu asal usul katanya mirip dari qasata. Ya, kalau qasata itu zalim, tapi kalau aqsata itu adil, ya, adil. Makanya ketika pernah terjadi dialog, ya, dialog antara Sa'id bin Jubair dengan Hajjaj bin Yusuf. Ya, Sa'id bin Jubair seorang ulama, sedangkan Hajjaj bin Yusuf ini seorang penguasa yang sangat zalim. Saat itu Hajjaj bin Yusuf bertanya kepada Sa'id bin Jubair, bagaimana komentarmu tentang diri saya? Ya. Kata Sa'id bin Jubair, anta qasitun adil. Orang-orang yang ada di sekitar heran, kenapa Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa Hajjaj bin Yusuf ini qasid dan adil. Karena yang dipahami oleh kebanyakan yang hadir, berarti Sa'id bin Jubair menilai Hajjaj bin Yusuf ini adalah sosok yang adil. Ya. Tapi Hajjaj bin Yusuf faham, karena dia juga ahli bahasa Arab. Ya. Dia mengatakan, enggak, dia tidak sedang memuji saya, dia sedang menghina saya. Tidakkah kalian mendengarkan ayat Allah, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama, maka siapa saja yang memeluk agama Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Muhammad dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya. Faman aslama, siapa yang beriman, siapa yang masuk Islam, faulaika taharraw rasyada, maka mereka itulah yang akan menemukan jalan yang mengantarkannya kepada surga dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Jadi memang tidak mungkin seseorang itu baik kecuali dengan dia memeluk agama Islam. Dan tidak mungkin seseorang itu sempurna kebaikannya kecuali dengan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Ya, karena meskipun sudah memeluk agama Islam, tapi ajaran amalan yang dilakukannya amalan di luar Islam, maka juga dia akan merugi. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Siapa yang beragama selain daripada agama Islam, falan yuqbala min, maka tidak akan diterima darinya agama tersebut. Ya, para ahli tafsir menafsirkan ayat ini ada dua maknanya. Yang pertama makna berkaitan dengan pilihan agama, ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang memilih agama selain daripada agama Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima darinya agama tersebut. Kemudian makna yang kedua, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang melakukan amalan yang bukan amalan yang diperintahkan dalam Islam, maka sama, fala yuqbala min, juga tidak akan diterima darinya agama tersebut. Amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia akan menjadi orang yang merugi. Ya, jadi ketika seorang masuk Islam dan mengamalkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh al-Islam, maka dia telah berada pada jalan yang akan mengantarkannya ke surga. Ya, lagi-lagi di sini kita diingatkan tentang ilmu, karena tidak mungkin kita mengetahui ajaran-ajaran Islam kecuali dengan kita mempelajarinya. Ya, karena manusia ketika dia hadir di muka bumi ini, dia dalam keadaan tidak mengetahui apapun.
Kalau hal-hal yang berkaitan dengan dunia itu terkadang kita bisa mengetahuinya secara alamiah. Ya, orang bisa berbicara itu secara alamiah. Ya, tanpa diajari secara khusus, anak kecil dia akan bisa berbicara secara alamiah dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi agama tidak mungkin diketahui secara alamiah. Ya, tidak mungkin diketahui dari melihat orang, ya, melihat apa yang dilakukan fulan, lalu dari situ kita mengetahui Islam. Tidak mungkin. Kita hanya bisa mengetahui Islam dengan pengetahuan yang benar kalau kita kembali kepada kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mempelajarinya, maka kita akan mendapatkan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, faulaika taharraw rasyada. Mereka menemukan jalan yang mana jalan itu akan mengantarkan ke surga. Ya, tetapi kalau hanya sekedar memeluk agama Islam tapi tidak mempelajari ajaran-ajarannya, maka sulit untuk kemudian mendapatkan apa yang disebutkan oleh ayat ini, faulaika taharraw rasyada. Bahkan bisa jadi seseorang itu telah berpindah jalan meskipun secara identitas masih tertulis dalam identitasnya sebagai seorang muslim, tapi sebenarnya dia telah berpindah jalan, hanya saja mereka tidak menyadarinya. Dan ini yang Allah sebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi ternyata di dalam penilaian Allah, Allah katakan wa ma hum bimumin. Mereka sebenarnya bukanlah orang-orang yang beriman. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.